Selamat sore Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Selamat bertemu kembali di ibadah gabungan Pelkat PKP GBIB Koinonia. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kiranya kasih sayang Tuhan tetap kita rasakan dan semakin memperkuat persekutuan kita. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu, Ketua Majelis Jemaat kita. Ibu-ibu, mari berdiri untuk menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB, bait pertama, kedua, dan yang ketiga, tersebar di pulau-pulau. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, menyembah serta memuliakan namanya karena perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 24, bait yang pertama dan yang kedua. Mari menghadap Allah. Angkat suara nyanyi
kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di sore yang indah ini kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih sayang dan pemeliharaan-Mu atas kami yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami boleh bersyukur di tengah-tengah masa pandemi ini, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara virtual. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Bapa, yang di dalamnya ada ungkapan syukur, doa, puji-pujian, serta mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir di hati kami masing-masing dan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga ketika ibadah ini selesai, kami semua boleh mendapatkan sebuah pembelajaran ataupun petunjuk dan juga kekuatan yang baru yang membuat kami semakin teguh beriman kepadamu, sehingga sukacita sorgawi boleh kami rasakan selalu di kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Sucikanlah kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan kiranya ibadah gabungan Pelkat PKP GPIB Koinonia ini boleh jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 33 ayat 1 sampai 4 yang kita bacakan secara silih ganti, layaknya kita membaca Mazmur. Ibu-ibu, mari kita bermazmur. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 52 ayat yang kedua, Sabda Tuhan Allah. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan dari bagian Alkitab Keluaran 21 ayat 20 dan 21. Mendahului itu mari ibu-ibu kekasih kita berdoa mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Ya Tuhan Roh Kudus, terangilah mata hati kami, pikiran kami, arahkan pendengaran kami untuk membaca dan mendengar firman Tuhan,
agar ada pengertian, pemahaman, dan penghayatan kami terhadap firman Tuhan, dan kesanggupan untuk kami memperlakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sebagai kaum perempuan Kristen, khususnya warga GPIB dan lebih khusus lagi jemaat Koinonia ini. Berfirman bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya, ibu-ibu, mari kita berdiri untuk mendengarkan bacaan Alkitab. Keluaran 21 ayat 20 dan 21 bunyinya demikian ini. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya. Saya ulangi, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia lagi adalah yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan Yesus. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan Yesus. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Apa kabar masing-masing dan keluarga? Ibu-ibu sekalian, saya selalu berdoa agar ibu-ibu dan keluarga masing-masing, persekutuan GPIB, Jemaat Koinonia ini selalu ada dalam lindungan Tuhan dan menikmati kasih karunia-Nya. Nah, ibu-ibu kekasih, sore ini kita jumpa kembali dalam ibadah rutin kita tiap bulan. Sebagai persekutuan kaum perempuan, sekalipun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, saya tetap berharap agar ibu-ibu dengan setia melakukan pertemuan-pertemuan ibadah keluarga masing-masing di rumah. Baik lewat PKP sendiri maupun juga ibadah keluarga yang dulu di sektor-sektor pelayanan itu. Dan juga ibadah hari Minggu tentunya. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, tema renungan kita saat ini, mereka juga sesama manusia. Ini menarik sekali tema tersebut. Mereka juga sesama manusia. Mereka ini siapa? Atau sesama manusia ini yang dimaksudkan siapa Bapak Ibu kekasih? Kalau dalam nas bacaan kita tadi dan ayat-ayat sebelumnya bahkan ayat-ayat sesudahnya, mereka adalah budak di Israel. Ya, orang yang lemah, miskin. Ya. Mereka ini sebagai jongos. Mereka ini tak berdaya secara ekonomi, tapi juga secara politik. Sehingga mereka terpaksa harus berutang pada orang lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka itu baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Sebagai budak. Pertanyaan lagi, mengapa
sampai mereka ini menjadi budak. Tadi sudah dikatakan bahwa karena faktor ekonomi, tapi juga ada faktor politik yang terjadi atas diri mereka. Ya ibu-ibu kekasih, karena kesulitan ekonomi, seseorang ataupun keluarganya bisa menjual dirinya atau menjual diri anggota keluarganya untuk bekerja pada majikan supaya dapat terlindungi. Sekalipun kalau bekerja dengan upah yang sangat rendah, bahkan tanpa upah sekalipun, yang penting bisa terlindungi. Nah, ibu-ibu kekasih, lalu bagaimana perilaku majikan terhadap budak itu? Nah, ibu-ibu, ternyata para majikan itu memperlakukan budak dengan sesuka hati. Mereka memberi upah rendah atau sangat rendah, bahkan tanpa memberi upah. Terkadang budak itu juga disiksa, dianiaya. Kalau budak perempuan seringkali diperkosa, bahkan dibunuh. Ibu-ibu pasti sering sekali mendengar atau melihat pada berbagai media kasus-kasus serupa juga sedang terjadi di zaman modern ini. Nah, sekarang bagaimana reaksi para budak jika diperlakukan dengan tidak semena-mena oleh majikannya? Ada yang tentunya pasrah saja karena tak berdaya. Sekalipun mungkin hatinya begitu menjerit minta tolong dan ingin untuk dibebaskan. Memang ada yang berontak, tapi ada yang disekap, disiksa dan dianiaya, bahkan dibunuh. Kondisi seperti itu juga terjadi di zaman modern ini. Ada yang dapat meloloskan diri dengan berbagai cara sekalipun begitu sulit. Dia berusaha sendiri. Tapi ada juga atas bantuan aparat keamanan misalnya. Atau orang lain. Nah, ibu-ibu kekasih, lalu apa perintah Tuhan, apa peraturan Tuhan, apa hukum Tuhan yang terkait dengan perbudakan? Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga nantinya, ini semuanya terkait satu dengan yang lain dalam rangkaian Kitab Keluaran pasal 21. Ya. Apa perintah atau peraturan atau hukum Tuhan terkait dengan perbudakan yang terjadi di kalangan umatnya Israel pada waktu itu? Kitab Keluaran 21 ini ibu-ibu mau menegaskan bahwa budak adalah sesama manusia ciptaan Tuhan. Budak itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan sama dengan manusia yang lain, sama dengan kita, serupa dan segambar dengan Allah. Harkat dan martabatnya sama, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, punya jabatan kekuasaan ataupun tidak, rakyat jelata, semuanya setara di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan semua manusia, laki-laki dan perempuan itu, serupa dan segambar tadi. Serupa segambar dengan Allah loh ibu-ibu. Nah, oleh karena itu budak harus diperlakukan sama. Pekerja-pekerja buruh rendah, buruh kasar misalnya, bahkan mereka yang harus menjadi budak, menjual diri, dijual oleh keluarga demi bertahan hidup, bagi Tuhan mereka harus diperlakukan sama. Dan tidak boleh ada diskriminasi,
Tidak boleh ada intimidasi terhadap mereka. Dikala mereka mengalami keterpurukan hidup secara ekonomi atau secara politik, maka sesama yang lain harus bertindak untuk membantunya supaya keluar dari keterpurukan, untuk mengalami pembebasan, untuk menikmati hak-hak hidup seperti manusia lainnya, agar membuat hidup mereka semakin boleh menikmati damai sejahtera. Itu hukum Tuhan, ibu-ibu terkasih. Itu yang Tuhan kehendaki dari umatnya. Nah, ibu-ibu, lalu kalau demikian kisahnya, apa yang dapat kita renungkan di sini? Ibu-ibu, kita harus ingat dasar teologinya, bahwa kita ini mulanya adalah budak-budak dosa. Kita sebagai budak dosa, diperbudak oleh dosa. Tapi hanya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu, kita boleh dimerdekakan, kita boleh dibebaskan oleh karya agung Yesus Kristus di kayu salib. Dan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, maka ada pembebasan, ada kemerdekaan hidup dari perbudakan dosa yang bisa dialami oleh kita umat manusia. Sebab itu orang Kristen yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang telah mengalami pembebasan atau dimerdekakan dari perbudakan dosa itu, harus memiliki karakter kasih terhadap semua orang dengan tidak membeda-bedakan satu dari yang lain. Nah, ibu-ibu kekasih, dengan sikap ini menuntut kita untuk tidak boleh berlaku jahat terhadap siapapun juga. Ibu-ibu, kalau bicara tentang perbudakan itu bukan hanya terkait dengan tindakan atau perbuatan, tetapi juga terkait dengan perkataan-perkataan. Kata-kata ejekan, cercaan, cemoohan, fitnahan, sumpahan, dan lain-lain sebagainya, yang membuat orang lain merasa terpojok, yang membuat orang lain dijauhi, yang membuat orang lain luka hati, yang membuat orang lain merasa dilemahkan, seakan tidak mampu untuk berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi persekutuan kaum perempuan, atau bagi persekutuan jemaat yang besar. Kalau itu yang kita lakukan, maka hukum Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya tanggalkan sikap hidup seperti itu. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, terhadap sesama yang kita lihat atau yang kita jumpai dalam hidup ini, ketika ada yang mengalami tindakan perbudakan dari orang lain, sebagai orang Kristen, tugas kita adalah berupaya untuk menolong mereka dengan kasih, bagaimanapun caranya. Dan tentunya dengan meminta pertolongan kuasa Tuhan, Tuhan yang mengasihi semua manusia itu. Ya. Jangan sampai seperti kata pepatah, ada yang sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Sudah jatuh, kita angkat batu, kita tindis dia lagi. Itu identik dengan perbuatan perbudakan. Nah, karena itu ibu-ibu kekasih Tuhan, kalau kita mau membebaskan atau menolong sesama kita
untuk bisa dibebaskan dari hal-hal yang memperbudak dirinya, hal yang membuat dia tidak berdaya, yang membuat dia seakan-akan tersingkirkan dan lain-lain sebagainya. Ya, juga termasuk mungkin tidak berdaya secara ekonomi. Ya, ini perlu program-program yang akan datang, ya, yang bisa membangkitkan semangat untuk dapat menolong sesama kita yang mengalami keterpurukan hidup seperti itu. Dan program-program itu harus nyata, yang bisa dilakukan. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya coba untuk membuat 2 pertanyaan kepada ibu-ibu. Barangkali ini bisa dijadikan PR, begitu ibu-ibu. Ya, nanti kalau jawabannya, tolong ibu-ibu, jawaban itu berikan kepada pengurus. Nanti pengurus akan teruskan kepada saya. Dan itu akan membantu kita untuk memahami tanggung jawab kita dengan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi terkait dengan hal-hal yang digambarkan di dalam teks bacaan ini. 2 pertanyaan ini sederhana sebetulnya ibu-ibu. Ya. Pertanyaannya begini. Pernahkah ibu-ibu merasa diperbudak orang lain? Pernah tidak ibu-ibu? Dalam bentuk apa? Ibu-ibu bisa gambarkan itu. Ya. Tapi mungkin misalnya saja dalam pekerjaan. Apakah itu di kantor atau di perusahaan? Atau pekerjaan apa saja? Sekecil apapun. Tapi ada yang memberikan pekerjaan itu kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu merasa diperbudak, ibu-ibu dipaksa oleh pimpinan misalnya atau oleh majikan untuk bekerja melewati jam kerja, tapi tidak diberikan upah yang sebagaimana mestinya, upah bulanan atau harian mungkin sudah rendah, tetapi ketika disuruh ibu-ibu diperintahkan untuk bekerja dengan upah yang sangat rendah tanpa juga memberikan lembur misalnya, apa sikap ibu-ibu? Yang kedua ibu-ibu, itu kan terkait dengan pekerjaan misalnya. Yang kedua, apakah ibu-ibu pernah merasa diperbudak oleh suami di rumah? Nah, ini ibu-ibu bisa saja nanti ya berikan jawaban. Tapi contoh begini ibu-ibu. Mungkin suami bertindak keras. Kalau istri, dia katakan kepada istri, kau istri urus saja rumah. Dan tidak boleh kemana-mana. Kalau saya pulang kerja, kau istri tidak ada di rumah, awas ya. Ada diancam begitu. Lalu satu waktu misalnya suami pulang kerja, kebetulan ibu tidak ada di rumah. Mungkin ibu sedang ke rumah saudara atau orang tua atau ke rumah teman. Maka suami akan bertindak kasar terhadap ibu. KDRT misalnya. Lalu keadaan itu terjadi berulang kali. Nah ibu-ibu kekasih, bagaimana sikap ibu-ibu? Ya terhadap hal yang pertama tadi, terkait dengan pekerjaan, apakah ibu-ibu membantah pimpinan? Atau ibu akan keluar dari tempat pekerjaan itu dengan risiko akan kehilangan pekerjaan. Karena untuk mendapatkan pekerjaan yang baru sangat sulit. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Lalu terhadap hal yang kedua, yaitu terhadap suami.
Apakah ibu akan menuruti permintaan suami alias mengalah saja pada suami demi keutuhan rumah tangga? Atau ibu akan memberontak terhadap suami dan akan berakibat pada kehancuran rumah tangga? Nah, ibu-ibu, ini dua pertanyaan. Nanti tolong ibu-ibu berikan jawabannya. Kasih jawabannya kepada pengurus. Dan saya menunggu jawaban itu. Nah, ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal ini menjadi pergumulan tersendiri kita. Khususnya sebagai kaum perempuan. Kalau nanti ibu-ibu akan memberikan jawaban melalui pengurus, seperti yang saya katakan tadi, itu akan menjadi pergumulan tersendiri kita bersama dalam rangka pengembangan pelayanan ke depan dan khususnya untuk persekutuan kaum perempuan. Saya kira ibu-ibu ini hal yang dapat kita coba renungkan dan kita mau aplikasikan itu secara real dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ibu-ibu dengan segala keberadaan yang ibu-ibu boleh hadapi dan alami di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, ketika pikiran dan hati setiap ibu diarahkan fokus pada Tuhan dan firman Tuhan, ketika pikiran dan hati setiap ibu diarahkan dan fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan kasih sayang terhadap semua orang, maka itu berarti ibu-ibu, Tuhan akan memberkati ibu-ibu bersama dengan suami, bersama anak-anak, bersama dengan keluarga yang Tuhan karuniakan sebagai satu persekutuan dan khususnya sebagai kaum perempuan. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah perenungan ini boleh memberikan semangat kepada ibu-ibu persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Koinonia untuk menjalani hari-hari hidup ini ke depan dengan tetap melihat betapa pentingnya hidup ini, betapa pentingnya persekutuan kita dengan sesama kita, betapa pentingnya kita saling menghormati dan menghargai, betapa pentingnya kita saling mengasihi, betapa pentingnya kita saling berbagi kasih itu, betapa pentingnya kita membangun hidup persekutuan di atas dasar cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu ibu-ibu, hidup kita hanya sebuah bayangan tanpa arah dan tanpa makna. Mari ibu-ibu kasih Tuhan, kita mengarahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah setiap pribadi kaum perempuan, jadilah setiap pribadi kaum ibu, para istri, bahkan oma, bagi suami, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi keluarga, bagi persekutuan kaum perempuan itu sendiri sebagai wadah pembinaan warga gereja, bagi persekutuan kita sebagai jemaat koinonia. Semua yang kita tampilkan yang baik, yang indah, yang harmonis, dalam kekuatan iman, pengharapan dan kasih, akan membuat kita dapat menikmati hidup yang terus-menerus diwarnai dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu, memberkati pengurus, memberkati seluruh keluarga dari setiap ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ya, ibu-ibu kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan, menyadarkan, dan menguatkan kami untuk melihat arti dari hidup dan kehidupan ini dalam relasi dan interaksi kami dengan sesama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mengedepankan persaudaraan, persekutuan di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami saling peduli, kami saling menghormati, menghargai, kami saling menopang, kami saling menguatkan. Supaya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menghadirkan berkat-Mu dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, juga dalam persekutuan kami sebagai kaum perempuan dan persekutuan kami sebagai jemaat milik Yesus Kristus, jemaat Koinonia ini. Tuhan memberkati semua anggota dari persekutuan kaum perempuan jemaat Koinonia dari sektor 1 sampai sektor 7. Tuhan memberkati mereka dengan setiap pergumulan pada rumah tangga dan keluarga masing-masing. Ketika menghadapi suami, menghadapi anak-anak, cucu-cucu, menghadapi orang tua, menghadapi saudara, menghadapi ipar, menghadapi mertua, menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran sebagai anak Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan senantiasa memberkati dengan rahmat-Mu yang besar. Kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang bergumul dengan kesulitan ekonomi hidup dalam rumah tangga dan keluarga. Tuhan Yesus tolong berkati para suami yang bekerja keras, berkati ibu-ibu yang bekerja keras, berkati anak-anak yang juga sudah bekerja untuk kehidupan bersama keluarga. Dan biarlah oleh berkat dari Tuhan, hidup semua kaum perempuan dalam jemaat Koinonia ini akan senantiasa penuh dengan syukur, puji, dan hormat bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk menopang pekerjaan pelayanan dan kesaksian sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kiranya ibu-ibu janda supaya mereka tetap kuat menghadapi setiap problema hidup yang penuh dengan gumul juangnya. Tuhan memberkati anak-anak piatu dan yatim piatu supaya mereka tetap merasa terhibur lewat kehadiran orang tua tunggal yang ada di samping atau tanpa orang tua tapi saudara, tetangga, teman. Dan di sanalah kasih Tuhan selalu berbicara untuk menghadirkan hidup yang bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap ibu yang saat ini juga sedang mengalami gangguan kesehatan. Kami berdoa Tuhan memberkati Ibu Yulin, Jultuh Wae, Ibu Setarsi Tuela, Ibu Penatuareni Rajawane Nanluhi, Nona Diaken Pipit Sihombing, Ibu Gerdina Sinaulan, Ibu Bibi Sudarwati Ora, Ibu Rosani Harman, Ibu Rosalin Manuputi, Ibu Selastri Sahetapi, Ibu Sulyanti Raja Guguk, Ibu Ani Mandagi Kaurong, Ibu Yulce Pusung Palengkahu, anak Endo dan Bapak Boka. Ya Tuhan Yesus, karuniakan mereka kekuatan dalam menanggung derita sakit yang ada secara pribadi tapi juga kekuatan bagi keluarga. Biar mereka tetap melihat pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, dengan penuh pengharapan akan kuasa penyembuhan ilahi yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehendak Tuhan saja untuk mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan pengurus persekutuan kaum perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
melalui program-program yang ada, supaya semua boleh berjalan dengan baik dan ke depan dapat mengembangkan program-program yang ada untuk menjawab setiap gumulan secara khusus kaum perempuan dalam jemaat Koinonia ini, sehingga tidak ada yang merasa seakan ada dalam kehidupan yang tak berdaya. Kekuatan semangat hidup bersama yang dijiwai oleh kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada dan dimiliki oleh seluruh pengurus bahkan anggota persekutuan kaum perempuan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa bagi semua kaum perempuan dalam jemaat ibu-ibu terkasih menghadapi pergumulan karena virus corona. Kekuatan Tuhan berikan untuk mereka. Karena dampak sosial maupun ekonomi sungguh dialami oleh banyak orang. Karena itu ketabahan dan semangat hidup tetap Tuhan berikan untuk setiap anak Tuhan yang mengalaminya. Kami doakan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 atau virus corona Tuhan, baik itu anggota keluarga jika ada dalam jemaat ini, ataupun saudara-saudara kami yang lain yang tidak seiman dengan kami, Tuhan tetap memberkati mereka. Berikan mereka semua kekuatan ya Tuhan, anugerahkan kesembuhan dalam kehendak-Mu. Kami doakan para dokter dan juru rawat, biarlah mereka semua juga tetap bersemangat untuk menolong saudara-saudara kami dalam kuasa Tuhan demi kesembuhan. Beri mereka juga kesabaran, sehat dan kuat ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk kesabaran seluruh kaum perempuan dengan keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan. Ketika harus tetap berada di rumah dalam menjalankan berbagai aktivitas sambil memberlakukan protokol kesehatan dan memasuki era baru new normal ini, supaya semua boleh mewujudkan sikap patuh menghargai anjuran-anjuran protokol kesehatan demi kepentingan semua orang sebagai anak bangsa ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk membebaskan bangsa ini dari virus corona lewat upaya pemerintah bersama dengan para medis, para ilmuwan di dunia medis dalam berupaya untuk mendapatkan vaksin guna penyembuhan saudara-saudara yang terinfeksi virus. Berkatilah ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih karena itu kami serahkan juga pemerintah kami dalam segala upaya penanggulangan wabah virus corona ini. Karuniakan mereka hikmat ya Tuhan, kekuatan dan semangat untuk bersama-sama bersinergi dengan semua pihak sebagai penanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, terima kasih. Lalu kami doakan anak-anak dan cucu-cucu kami yang sementara ini berjuang untuk masa depan harus belajar dari rumah. Kebutuhan-kebutuhan kuota internet yang tentunya juga harus menyita biaya. Tuhan berikan anak-anak kami kesabaran, ketabahan, semangat belajar. Tuhan juga menolong orang tua mendampingi mereka. Tuhan memberikan berkat agar apa yang dibutuhkan sebagai sarana dapat mereka gunakan untuk perjuangan sekolah mereka demi masa depan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, pada saat ini kami juga boleh bersyukur dengan keluarga Rompas
Karena anak terkasih Franz-Curius Adolf Michael telah menjalani proses untuk memasuki pendidikan di Akademi Militer Angkatan Darat. Rencana besok ayah ibu keluarga akan mengantarkan anak terkasih untuk mengikuti cadar akmil di Magelang. Ya Tuhan, berkatilah anak terkasih Franz-Curius Adolf Michael Rompas dengan kekuatan kesehatan tubuh jasmani, dengan iman yang teguh sebagai anak Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Berkati juga kemampuan berpikirnya. Karuniakan kepadanya akal budi dan kecerdasan, agar ia boleh berhasil dalam mengikuti pendidikan tersebut ke depan. Akan tampil seorang anak Tuhan yang bisa Tuhan pakai di tengah-tengah masyarakat ini sebagai anggota aparat keamanan untuk negeri tercinta ini. Berkati juga Bapak dan Ibu Rompas dalam gumulan dan harapan untuk anak terkasih, bahkan anak-anak yang lain punya masa depan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga percaya Tuhan memberkati semua orang tua dalam jemaat Koinonia yang punya harapan untuk masa depan anak cucu mereka berhasil dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon Tuhan, ampunilah dosa kami. Lalu berkenan Tuhan, Engkau memberkati tim dari live streaming dengan sehat dan kuat dari Tuhan. Karena mereka boleh memberi diri untuk melakukan pelayanan dengan cara, dengan ilmu, dengan kemampuan teknologi yang Tuhan berikan untuk mereka. Lalu Bapak berkenan untuk mengabulkan permohonan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, mari memberi persembahan sambil mengingat pesan Tuhan Yesus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang ibu-ibu berikan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait pertama dan yang kedua, Aku Suka Membagi.
untuk membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami yang telah mencurahkan segala berkat dalam hidup ini. Dalam kelimpahan kasih karunia-Mu, saat ini kami ingin mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan menguduskannya agar dapat bermanfaat bagi kemajuan pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Warta PKP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mince Windramanuhutu yang telah melayani kita dalam ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan berserta keluarga. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan untuk pemandu lagu Ibu Indari Rimase, pemain musik Bapak Markus Rimase, tim multimedia dan tim live streaming. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Selanjutnya, kita akan menyaksikan Warta Pelkat PKP secara virtual berikut ini. Demikianlah Warta PKP. Terima kasih. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tiba di akhir ibadah kita. Setelah ibadah ini tentunya kita harus melanjutkan hidup karena Tuhan masih mengizinkan hidup untuk kita nikmati. Hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, hidup persekutuan kita sebagai kaum perempuan di Pelkat PKP, hidup persekutuan kita sebagai jemaat Koinonia, hidup sebagai orang percaya, orang Kristen, warga gereja, bahkan warga bangsa ini. Jalanilah hidup ini ibu-ibu terkasih. Berlakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 424 sambil kita berdiri. Yesus menginginkan daku. Dimana
untuk mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati dan pikiran masing-masing kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga senantiasa mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat. Selamat beristirahat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus di malam hari ini. Dan tetap semangat untuk melanjutkan hidup ini. Tetap menjaga kesehatan, terutama menjaga iman kita. Supaya iman kita tetap kuat. Kalau iman kuat, imun kita juga akan kuat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.